Halo, jumpa lagi di Navaran Motor ya teman-teman ya. Kali ini kita ada unit BMW E46 M54 ya teman-teman ya. Jadi ini pembersihan kerak karbon ya teman-teman. Kerak karbon pada saluran intake ya teman-teman ya. Jadi akibat pemakaian yang terlalu lama, jadi banyak kerak karbon yang menempel atau tinggal di saluran hisap ya teman-teman. Jadi penting ya membersihkan kerak karbon itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mobil teman-teman dirasa tarikannya kurang enak atau kurang perlu kita bersihkan di dalam kerak karbonnya ya teman-teman. Jadi cara yang kita gunakan adalah cairan karbon clean ya teman-teman. Cairan karbon clean kita cukup menyemprotkan pada bagian-bagian yang bergerak. Setelah itu nanti kita tunggu ya teman-teman ya, tunggu sampai benar-benar kerak karbonnya itu mengembang ya. Dan setelah itu kita nanti sikat juga pakai sikat kawat ya teman-teman ya. Nah ini untuk kerak karbonnya seperti ini ya teman-teman ya, sangat kotor sekali ya dalamannya ya. Dan ini juga akan membongkar dalaman mesin ya teman-teman. Jadi kita mau cek dalaman mesin pada mesin ini ya, mesin M54 ya teman-teman ya. Nah kita membongkar cover klep ya, cover klepnya kita nanti akan bongkar. Dan pastinya setelah terbongkar anda pasti akan terkejut ya teman-teman ya. Soalnya apa? Soalnya mesin ini sangatlah bersih sekali ya teman-teman ya, sangat bersih sekali ya untuk dalaman mesinnya ya. Nah kita sikat dulu ya pakai sikat kawat ya teman-teman untuk lubang saluran hisapnya. Terus bang, nanti itu semisal setelah dibersihkan itu kita harus membuangnya enggak bang? Nah itu pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman semuanya ya. Jadi setelah kita bersihkan itu nanti kita akan buang dari saluran busi ya teman-teman ya. Saluran busi kita akan membuang dari saluran busi, dan kita akan menyemprotkan udara ya teman-teman dari saluran hisap itu tersebut. Dan enggak semuanya valve itu terbuka ya teman-teman, ada yang nutup, ada yang pas buka, ada yang pas kompresi ya teman-teman. Jadi sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Di sini pasti ada yang kompresi, ada yang usaha, dan ada yang buang ya teman-teman. Jadi nanti beberapa aja teman-teman ya yang kita buang ya. Soalnya kalau nggak dibuang itu nanti takutnya itu akan masuk ke dalam ruang bakar. Dan ketika kita starter pertama, kalau cairannya terlalu banyak, dikhawatirkan akan berakibat fatal pada piston dan stang pistonnya. Coba perhatikan ya teman-teman, sangat kotor sekali ya. Dan ini saya yakin kalau sudah dibersihkan seperti ini, itu akselerasinya akan menjadi lebih jauh lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti bisa dibuktikan. Soalnya untuk mobil tipe ini dan dengan usia tahun yang sudah lumayan tua, jadi wajar ya teman-teman ya kalau di dalamnya itu banyak kerak yang menempel ya teman-teman. Coba kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Kerak karbonnya sungguh sangat banyak sekali. Semprot terus, pokoknya jangan sampai ada kotoran yang menempel ya teman-teman. Cukup melelahkan sih untuk membersihkan kerak karbon.
yang ada pada saluran hisap, tapi itu nanti akan terbayar ya teman-teman ya, dengan performa yang kita rasakan ya setelah kita melakukan pembersihan kerak karbon pada lubang saluran hisap ya teman-teman. Nggak lupa lagi, nanti kita juga akan memberikan cairan pada ruang bakar ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali ya kotorannya ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya, kalau nggak dibersihkan seperti ini itu efeknya seperti apa ya teman-teman. Kalau nggak dibersihkan dengan cara membongkar intek, itu lama-kelamaan deposit karbonnya itu akan berubah menjadi bara api ya teman-teman, atau panas ya teman-teman. Jadi campuran udara sama bahan bakar sebelum terbakar itu dia akan mengalami penurunan ya teman-teman. Jadi ada sebagian, salah satu campuran bahan bakar dan udara itu sudah terbakar sebelum waktunya dia terbakar. Jadi itu ya teman-teman ya, pentingnya kita membersihkan kerak karbon pada saluran hisap ya. Dan ini sangat melelahkan ya teman-teman ya, soalnya ada 6 lubang ya teman-teman. Jadi kita pastikan satu persatu pada lubang tersebut itu sudah atau tidak ada lagi kerak karbonnya teman-teman, untuk membuat performa menjadi lebih enteng lagi ya. Ini enggak meningkatkan ya, tapi ini menyetandarkan supaya apa, supaya ke settingan pabrik ulang ya teman-teman. Jadi intinya tune up itu mengembalikan performa kendaraan ke bentuk pabrikannya teman-teman. Walaupun kita nggak 100% ya teman-teman, paling tidak kita kayak injektor, terus kayak busi, kayak lubang-lubang saluran hisap, itu kita harus membersihkan betul-betul ya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kita mendapat hasil yang benar-benar maksimal ya teman-teman. Jadi ini agak lumayan lama juga ya pengerjaannya teman-teman ya. Jadi dari start kita jam 9 sampai sore biasanya teman-teman. Dan untuk biaya untuk servis plus seperti ini ya teman-teman ya, kita open price di angka 750 ya teman-teman ya. Jadi itu 750 udah sesuai dengan cairan karbonnya juga ya teman-teman ya. Pasti sangat ini ya teman-teman, perbedaannya sangat signifikan ya kalau kita membersihkan kerak karbonnya ya teman-teman. Oke, masih banyak sekali ya teman-teman kotorannya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya teman-teman, kotorannya sangat membandel. Udah berapa tahun ini mobil dibersihkan seperti ini ya teman-teman. Wah, udah berapa tahun ya, juga ya mungkin lebih dari 3-4 tahun ya teman-teman. Soalnya mobil ini dari dapat sampai saat ini dipasrahkan perawatan perawatan motor ya teman-teman. Jadi tahu betul saya seluk beluk mobil ini ya teman-teman.
Jadi ini yang punya merasa sinematik beda kurang maksimal ya teman-teman. Oke, Lebihan kah cover sinematik valve-nya sebentar lagi kita akan sinematik editor jati goblok. Editor jati. Lumayan melu. Melihat Zaman apa kayak terkejut pernah aplikasi putih kan? saya aja merasa terkejut loh Skin Master. karena Tuh, sini kan master. dalam mesin itu Snack Putih. video. Pada sini kayak Snack video. Skin Master. kan sing nang jaluke mentehan terus. FIFA video. Ora mate kanggo video kan kaya TikTok. bosan atau enggak ya teman-teman. Nah, kita lihat dalamannya. Wah, pelan-pelan keluarnya pelan-pelan harus pelan-pelan. Tarareng. Iya nih apa? Tarareng. Ada masnya Anda nih. pasti sangat terkejut ya teman-teman ya. Pasti teman-teman di sini semua bertanya-tanya, Ini salah satu apakah pakai gerangan oli yang mobil ban dipakai? ya dulur ya. Jadi mobil E46 M54 ini perawatannya kita menggunakan oli mobil ban ya, Super 2000 ya, yang 1040 ya. Jadi kalau ada teman-teman semua masih meragukan oli mobil ban itu, saya rasa Aku nemu emas. perlu ya Mas teman-teman Moped ya, nemu perlu emas lagi yang kasih 5. ulang ya teman. Mas Moped ya. Loh, ada pertanyaan buat saya, Mas. Pokoknya sampai resi Saya dulu. ganti oli Masih rak mobil ban membeli tapi lu. kok ngerak. Nah, Mas Andi berang. kita bisa sampai resi cek dulu, Rak. apakah Anda Ya, lampunya benar-benar memang gini ya. mobil ban Model lampunya full ada yang satu gantinya atau gonta ganti oli, atau Nah, jangan-jangan maksudnya Anda apa itu belanja? nggak rajin ganti oli, Yang pojok-pojokan. jadi olinya mengalami deposit kerak ya, atau berkerak atau berlumpur ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang masih meragukan oli mobil ban, Anda akan melihat seperti ini, dalamannya seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau olinya bagus, saya yakin dalamannya juga sangat bagus ya. Terakhir ganti deksel tahu loh. Anu mesin. Anu mesin Mantap jetor. sekali ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya Oh, tahu sampaikan deh. ya teman-teman. Ini nih ngemas ini. Sedikit banyaknya saya mohon maaf ya teman-teman ya. Bantu channel kami supaya kami semangat memberikan tips-tips tentang dunia otomotif ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Saya aja masih terheran-heran dengan. Jadi itu ya teman-teman ya. Salah satu mesin terbaik yang pernah saya jumpai di BMW E46 mesin M54 ya teman-teman ya. Sangat bagus mesinnya. Oke teman-teman, thank you yang sudah menyimak, thank you yang sudah menonton. Bantu channel kami supaya semakin berkembang ya teman-teman. Salam Nakoran Motor, salam mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.